Pelajaran ke-12 dengan judul Diadili dan Disalibkan. Pelajaran pekan ini adalah mengenai bagaimana Yesus diadili dan disalibkan. Markus 15 adalah inti dari narasi penderitaan. Kita akan melihat bagaimana Yesus disidang, penghukumannya, dan ejekan para prajurit, bahkan penyalipan dan kematiannya. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Dan ini menjadi satu ironi ya yang kita pelajari. Tetapi ada hal yang lain. Jadi diserahkan kepada serdadu-serdadu, prajurit-prajurit. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan untuk kepada Yesus ini, dan apa hal ironinya? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi, saya menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan ini kita telah mempelajari salah satu dari kitab Injil, yaitu kitab Markus, dan kita sudah sampai di akhir pelajaran kedua terakhir dari kitab Markus. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama, dan tentunya kami juga senang untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Jurgen untuk membacakan. Baik, terima kasih Yola. Yang pertama di sini ada Dosma Sibuea. Dia sampaikan pelajaran Sekolah Sabat yang sangat luar biasa. Trims buat moderator, Saudari Yola, dan semua narasumber. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan doa dari Bandar Lampung. Selanjutnya ada Jukini Eyo. Amin. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat dari cabang Sekolah Sabat Konsulong, Kota Marudu, Sabah, Malaysia. Dan yang terakhir ada Ebenezer Hutauruk. Shalom buat Hope Channel Indonesia atas penjelasan Sekolah Sabat Dewasa. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara narasumber. Salam dari Jemaat Efrata Mekarwangi Parompong, Bandung. Amin. Salam kembali ya untuk Jemaat dari Efrata Mekarwangi Parompong. Selanjutnya Abdi boleh bacakan. Oke, di sini ada komentar dari Tirsa Krey. Amin, puji Tuhan, diskusi Sekolah Sabat yang membawa berkat. Salam dari Papua. Amin. Kemudian ada juga dari Bapak Martin Gambidau. Shalom, amin, puji Tuhan. Kita mendapat kekuatan setiap waktu bila kita sadar bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Amin. Dan kemudian yang terakhir dari JMZ. Ya. Amin. Terima kasih atas diskusi Sekolah Sabat yang begitu jelas dan mudah dipahami. Salam dari GMHK Kitapol, Tamparuli, Sabah. Amin, puji Tuhan. Pendeta Leroy, silakan. Ya, yang pertama datang dari Wildy Philip. Ya, amin, dengan diskusi Sekolah Sabat yang sangat membantu. Salam dari Jemaat Gereja Pandan, Tenghilan, Sabah. Yang kedua datang dari akun Global Ministry. Puji Tuhan, terima kasih tim pelayanan. Yang terakhir dari Johni Desim. Terima kasih penjelasan firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat, mudah dipahami. Dari Kota Marudu, Sabah. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk semua komentar-komentar yang telah diberikan dan kesaksian bagaimana program ini dapat membantu saudara-saudara di dalam baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Salam kembali ya dari kami yang di studio untuk jemaat-jemaat yang menyaksikan program diskusi Sekolah Sabat. Dan tentunya kami ingin menawarkan juga buku Sekolah Sabat, kitab Markus yang seperti ada di tangan saya ini. Jika saudara-saudara rindu untuk
belajar bersama dengan kami. Walaupun ini sudah di ujung dari pelajaran kita, tapi Anda dapat menemukan seluruh pelajaran di dalam YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, lengkap dari pelajaran yang pertama sampai yang hari ini. Silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini, dan kami akan mengirimkan secara cuma-cuma. Pelajaran pekan ini adalah mengenai bagaimana Yesus diadili dan disalibkan. Markus 15 adalah inti dari narasi penderitaan. Kita akan melihat bagaimana Yesus disidang, penghukumannya, dan ejekan para prajurit, bahkan penyalipan dan kematiannya. Pasal ini penuh dengan ironi yang menyakitkan, yang bagaimanapun mengungkapkan kebenaran berkuasa tentang kematian Yesus dan apa maknanya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sejak awal, pembaca Injil Markus telah diberitahukan siapa gerangan Yesus itu. Namun ia secara konsisten memerintahkan agar merahasiakan informasi ini. The Messianic Secret. Mengapa sebuah Injil menginginkan kita untuk merahasiakan mengenai siapakah Yesus sesungguhnya? Kitab Markus dapat dibagi menjadi dua bagian. Pasal 1-8 berkaitan dengan pertanyaan penting, siapakah Yesus? Terpampang dalam ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya, menyerukan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Bagian kedua dari Injil ini menjawab pertanyaan lainnya, kemanakah Yesus pergi? Jawabannya mengejutkan para pengikutnya yang berpikir Sang Mesias akan menaklukkan Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Bukan. Yesus sedang pergi menuju salib, cara kematian yang paling tercela dan memalukan di dunia Romawi. Yesus bergumul di Getsemani. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru dengan getir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kegelapan yang Kristus alami sebagai harga dari keselamatan kita. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya berbicara atas nama mereka sendiri mengenai kehidupan dan kematian Yesus dari Nazaret. Injil Markus. Pelajaran ke-12 dengan judul diadili dan disalibkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 15 ayat ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Jurgen. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terpujilah Tuhan karena Engkau baik. Engkau berkati kami siang dan malam, Engkau berkati kami sampai pada saat ini. Dan Tuhan, saat ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau berkenan memberikan kami hati yang paham, agar setiap firman yang akan kami dengarkan ini kami boleh mengerti dengan baik, bahkan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami yang menjadi narasumber, bahkan semua sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami dalam diskusi saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Dan kalau kita baca dari buku sekolah sahabat kita ya, sebenarnya sudah terlihat dari pelajaran pekan lalu bagaimana terlihat ironi yang kontras antara cerita-cerita bagaimana Yudas yang menjual Yesus dikontraskan dengan perempuan yang memberikan segalanya untuk Yesus, lalu Petrus yang menyangkal Yesus dikontraskan dengan Yesus yang berdiri di persidangan, dan ironi-ironi ini masih berlanjut sampai pelajaran kita di pekan yang ke-12. Dikatakan di sini
Markus 15 adalah inti dari narasi penderitaan. Sepanjang pasal ini, ironi memerankan peran penting. Pertanyaan yang pendahuluan dulu, apa hal ironis yang pernah terjadi di dalam hidup kita? Mungkin dari Abdi dulu ya. Oke, hal ironi yang terjadi dalam hidup saya waktu tahun 2016, ya, saya ikut kegiatan pelatihan orang-orang muda. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang baik. Bagaimana dilatih untuk berdoa, belajar firman Tuhan, ya, bangun setiap pagi. Nah, setelah selesai pelatihan, ya, saya sampai ke rumah. Ya, harusnya saya menjadi terang untuk keluarga. Ya. Tapi ketika sampai di rumah, ya sungguh ironi yang membangunkan saya untuk membaca Alkitab. Bukan saya yang telah selesai mengikuti, ya, pelatihan, tetapi orang tua saya, ya, yang dimana yang seharusnya saya yang sudah ikut pelatihan, ya, saya yang harus, ya, menjadi semangat di tengah-tengah keluarga, karena saya juga orang muda, ya, harus memiliki pengaruh yang baik. Tapi ya ironinya, ya sebaliknya, justru orang tua saya yang menyuruh saya untuk belajar Alkitab dan juga mengajak saya untuk berdoa setiap hari. Untung udah sadar sekarang Iya, ya. alhamdulillah pada waktu itu. Oke, selanjutnya Pendeta Jurgen. Baik, terima kasih. Ini kalau berbicara tentang ironis, seakan-akan mau mengingat pengalaman pribadi kan ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kehidupan saya, awalnya saya memang sudah didoakan oleh jemaat, didoakan oleh orang tua untuk menjadi seorang pendeta. Nah, terus ironinya, ini Yunus kayaknya. iya benar ya. Jadi Indonesia sebenarnya sudah didoakan, tapi saya tidak jadi seorang pendeta. Jadi memang saat ini saya sebagai seorang pendeta. Tapi sebelumnya saya banker. Saya sempat lulus di kampus yang lain sebelum ambil mata kuliah sebagai pendeta, dan ya itu ironinya, harusnya saya sudah didoakan, harusnya jadi pendeta ya, begitu ya, Sir, ya. Tapi nyatanya tidak jadi pendeta. Tapi ada ironi, tapi ada puji Tuhan. Iya. Amin. Sama seperti Sudah kembali ya. Kembali. Jadi Ya. nanti jadi panjang ya curhatnya, tapi intinya walaupun ada ironi yang terjadi, jangan lupa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Oke, kalau Pendeta. Jadi saya masih ingat ya, jadi di murid Yesus itu ada dua yang berhubungan dengan uang. Satu Matius, satu Yudas. Yang mana? Ya kalau saya sendiri adalah ya setelah jadi pendeta ya, tentu saja ada pelatihan-pelatihan yang kita buat, bukan? Jadi saya ya seperti ada istilah dalam satu kelas namanya, atau klub namanya Master Guide. Anytime harus bisa. Anytime ada call harus bisa. Makanya persiapan itu harus matang, bukan? Ya. Jadi sebelum orang kita sudah bisa bayang-bayangkan kira-kira hari Sabat ini saya mau diminta apa gitu ya. Harus siap, termasuk juga khotbah. Nah, satu kali saya dapatlah pelatihan. Nah, setelah dalam pelatihan, artinya pendidikan saya ambil pendidikan yang lebih tinggi lagi. Seharusnya kan membuat saya jadi lebih mantap kan. Tapi justru yang sebaliknya yang terjadi. Jadi tadinya saya misalnya impromptu langsung diberikan pada waktu itu, ketika itu saya bisa langsung. Tapi ini enggak. Sudah dikasih 3 bulan, belum bisa saya bikin apa-apa. Karena apa? Karena angle terlalu banyak ya. Iya. Jadi membuat kita jadi ragu. Enggak, bukan. Ayat ini bukan begini ceritanya gitu ya. Ini sesuatu yang jadi aneh jadi rasanya. Ya walaupun ada sukacita di dalam karena pengalaman pendidikan lebih baik ya. Tapi pada akhirnya membuat kita jadi berhati-hati. Akhirnya khotbah-khotbah mungkin yang sebelum-sebelumnya banyak yang masuk dia museum jadinya. Agak lagi nih kan gitu ya. Terima kasih. Oke, tapi kita sangat beruntung nih, maksudnya Pendeta Leroy sebagai salah satu narasumber, karena banyak angle berarti ya Pendeta ya. Banyak sudut-sudut pandang yang kita bisa lihat, kita pelajari dari pelajaran kita. Dan pekan lalu kita sudah belajar sampai bagaimana Yesus diadili oleh imam-imam. Dan sampai
sudah dijatuhkan hukuman bahwa dia bersalah, apalagi dia sudah terbukti untuk menghujat, kita tidak perlu bukti apapun, ini sudah sangat jelas. Tapi pagi-pagi benar, kita mulai dari Markus 15 ayat 1 ya, pagi-pagi benar imam-imam kepala dan tua-tua serta ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama itu datang kepada Pilatus. Siapa ini sebenarnya Pilatus ini dan kenapa mereka membawa Yesus kepada dia, Pastor? Oke, baik, terima kasih, Kak Yola. Jadi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, Pilatus ini dia adalah seorang gubernur Yudea. Nah, dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Disampaikan juga, dia bukanlah seorang pemimpin yang baik. Dia ini adalah bisa dikatakan tidak baik, karena kalau misalnya kita buka Alkitab, dan baca dalam Lukas 13 ayat 1, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi bisa dikatakan ya memang awalnya ini gubernur Yudea ini, Pilatus ini bukan orang yang baik. Dan ini juga disampaikan bahwa dia ini adalah dalam pengadilan Yahudi terhadap Yesus penghasilan sebuah hukuman mati karena penghujatan. Nah ini dia sebagian dari Pilatus itu. Oke, Abdi. Setahu kita, Pilatus ini adalah seperti yang Pak Pendeta Jurgen katakan bahwa dia adalah gubernur. Tapi kenapa imam-imam Sanhedrin ini, kepala imam-imam ini, mereka membawa Yesus kepada Pilatus? Karena seperti yang kita tahu bahwa pada saat itu bangsa Yehuda, orang-orang Yudea, mereka dijajah oleh bangsa Roma. Jadi ketika ada seorang bersalah, orang-orang Yahudi bersalah, mereka tidak memiliki hak. Tidak memiliki hak karena mereka sementara dijajah dan harus menuruti peraturan yang penjajah. Dan pada saat itu, ya karena mereka jajahan, mereka harus menuruti. Dan mereka membawa kepada Pilatus sebagai gubernur Yudea pada saat itu. Dan kita bisa lihat juga bahwa ada beberapa case yang dimana cerita-cerita tentang bagaimana bangsa Yahudi mereka menghakimi bangsanya sendiri. Seperti cerita tentang Stefanus. Tapi kenapa Yesus sendiri mereka tidak menghujani batu, ya sama seperti cerita Stefanus? Kenapa sampai Yesus harus dibawa kepada, kenapa mereka nggak langsung eksekusi sendiri? Tapi kenapa mereka harus bawa kepada Pilatus? Karena kita ketahui bagaimana cerita pelayanan Yesus di tepi Danau Galilea. Ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang mengenal baik tentang Yesus Kristus. Jadi seandainya mereka imam-imam ini mengeksekusi sendiri Yesus, maka akan terjadi sebuah apa? Revolusi. Makanya mereka, imam-imam ini mereka berpikir panjang, kayaknya sepertinya kita harus bawa kepada siapa? Pilatus. Oke. Pendeta Leroy. Pilatus. Pontius Pilatus. Kan waktu itu Kaisar Roma kan Tiberius. Tapi tahu enggak? Khusus untuk orang Kristen, katakanlah dulu yang nggak pernah tahu menahu, bahkan tidak bisa sebut nama Tiberius karena nggak ngerti mereka lebih kenal nama Pontius Pilatus. Jadi tenar ini orang, ya kan? Walaupun dia hanya selevel gubernur kan. Karena apa? Ini tadi kekejiannya itu. Ini jahatnya minta ampun. Jadi jangan pernah kira bahwa hanya Yesus yang dia salib. Ya setidaknya dua lagi kan. Lalu yang lain-lain. Itulah sebabnya di pengakuan iman yang waktu dipresentasikan itu kepada Konsili Nisea, maka nama ini disebutkan bahwa Yesus itu telah dihukum mati di zaman Pontius Pilatus. Itu kan pengakuan iman disampaikan. Jadi ini menandakan bahwa memang dia adalah orang yang luar biasa berat Dan tuduhan-tuduhan itu juga agak menarik Kan Yesus ini kan terdakwa atau tertuduh lah bilangnya, tertuduh karena penistaan agama istilahnya. Dan itu kalau disampaikan kepada kaisar atau kepada si Pilatus,
Nggak kenapa kuat. rupanya katanya? Ya kami orang-orang Romawi emang kenapa rupanya kan begitu ya. Udah banyak. Tapi justru yang disampaikan kepada dia tuduhannya lain. Jadi bukan itu. Tapi ini semacam makar ya atau Iya. apa namanya ini? Menghasutan. Menghasut ya, penghasutan untuk menggulingkan pemerintahan atau mungkin untuk tidak mengakui kekaisaran kan begitu. Oke. Dan ini jadi menimbulkan pertanyaan yang lain karena ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Kenapa ini, Pendeta Leroy? Iya. Dan inilah gaya seorang raja yang sebenarnya, bukan? Negarawan yang sebenarnya begitu. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, nah apa lagi dia mengatakan sesuatu? Ya kan kau yang bilang. Walaupun itu dalam bentuk pertanyaan. Dan adalah sah untuk menyetujui apa yang ditanyakan orang sebagai konfirmasi. Karena ini raja Yahudi. Jadi gini, kekaisaran Romawi tidak melarang raja. Raja lokal. Ya kan? Karena mereka itu submisif kepada kekaisaran. Ya. Kan raja itu kan di bawah. Jadi kaisar di atas Ya. kan baru raja. Ya. Baru mungkin ya adalah gubernur atau Wakil- apalah begitu kan wakil begitu. kaisar. Ya, jadi ya ditanya seperti itu. Lalu Yesus menyampaikan, tetapi dari cara dia menjawab juga memberikan pertanda bahwa you nggak tahu menahu soal itu. Ya. Jadi soal dibilangnya raja orang Yahudi, ya you nggak ngerti aja. Ya, maksudnya kerajaan ini maksudnya apa? Gitu. Ya. Dan kalau kita baca cerita dan juga buku sekolah sahabat kita, sebenarnya Pilatus itu nggak yakin atau bahkan tahu bahwa Yesus ini tidak bersalah. Dia tidak perlu kalau sampai dihukum mati, apalagi menerima penyalipan gitu, hukuman salib. Tetapi kita baca di ayat yang ke-15, oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu. Dan mungkin ini sering juga kita hadapi ya, ketika kita ditekan atau ketika kita berada di dalam tuntutan orang banyak untuk melakukan hal yang kita tahu itu tidak benar. Nah, bagaimana caranya untuk bisa bertahan melawan tekanan itu, Pendeta Jurgen? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi bagaimana untuk sebagai pemimpin tekanan di masyarakat. Tapi sebelum ke situ, saya suka mengutip yang tadi bagaimana disampaikan bahwa di saat dia bertanya, dia akan bisa bertanya, apakah engkau benar Yesus, kau apa itu namanya? Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi itu kita bisa lihat juga ada penjelasan di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 38. Di sana menceritakan suatu peristiwa di saat dia bertanya kepada Yesus, Yesus pun ya kamu sudah tahu seperti itu. Tapi kalau di Yohanes 18 lebih dijelaskan lagi. Ditanya lagi menyatakan bahwa terakhir dan pada yang paling bagus di bagian terakhir. Pilatus bilang, saya tidak mendapatkan kesalahan. Nah, begitu ya, saya tidak mendapatkan kesalahan terhadap orang ini. Jadi di saat disampaikan tadi ada orang-orang yang pertanyaan tadi kan ada orang-orang yang bilang, oh harus disitulah ada masa di mana Pontius Pilatus ini bingung. Karena di awal tadi kan, di saat dia bertanya kepada, benar yang dikatakan ini. Bahkan saya pun tidak tahu di dalam itu. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya benar. Tapi mungkin dibilang juga, raja kok kenapa ini ada harus harus disiksa atau kenapa raja ada diadili oleh rakyatnya sendiri, itu kan sampaikan. Nah di saat ada masyarakat sampaikan kepada salibkan dia, itu kan salibkan dia. Dan terkadang kita pun ada di posisi seperti itu. Di saat lebih banyak orang yang menyuarakan, kita jadi ciut. Betul Maria, pendeta ya. Kita jadi kecil. Padahal kebenaran yang sebenarnya ialah sudah benar bahwa dia tidak bersalah. Jadi mungkin kalau kita di posisi seperti itu, marilah walaupun kita sedikit ataupun kita kelihatan tidak banyak, begitu ya. Tapi kalau misalnya benar, nyatakanlah kebenaran.
Padahal dia kan udah tahu, dia sendiri mengatakan bahwa tidak ada kesalahan yang kudapati kepada Yesus ini. Tapi ya karena banyak orang ya begitulah. Silakan. Mungkin bagaimana cara menghadapi pressure. Ya, saya sebagai orang muda, ya ada begitu banyak tantangan sekarang, apalagi di era ya segala macam sosial media yang membawa pikiran saya untuk berkompromi. Tapi setiap pagi yang selalu saya tanamkan di dalam pikiran ialah bagaimana supaya satu hari ini saya dapat menjadi berkat bagi orang lain, Amin. dapat menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Ketika saya memiliki tujuan setiap pagi untuk memuliakan Tuhan, maka saya harus awali dengan doa. Sama seperti Yesus, ketika dia menang terhadap segala pencobaan, ya, pressure yang dia hadapi, seperti biasa setiap pagi dia pergi berkomunikasi dengan Tuhan. Karena tujuannya datang ke dunia untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saya harus memiliki tujuan setiap hari. Untuk ya hidup saya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian saya harus, karena kalau misalnya pun kayak contoh satu hari saya tidak, kemarin beberapa hari yang lalu sempat lupa membaca Alkitab. Satu hari rasa kayak chaos, kacau, amburadul, emosi naik turun. Berbeda sekali dengan ketika saya mengawali pagi berjumpa dengan Tuhan. Jadi betapa penting untuk ya setiap pagi berkomunikasi dengan Tuhan agar ya pressure ini tidak tahu kapan akan datang. Ya. Tidak ada jamnya. Ya. Dan ya itu kita harus selalu bersiap-siap ya. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan setiap hari. Yaitu yang saya pelajari bagaimana cara untuk keluar dari pressure dan belajar daripada Yesus. Saya ingat pelajaran pekan lalu pendeta katakan kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak takut sama yang lain gitu ya. Ini tips apa lagi pendeta hari ini? Ingat ya, majority atau people's power ya, itu memang tantangan ya. Kita tahu bahwa dalam sejarah ini terbukti bahwa semua ketidakadilan besar dalam sejarah telah dilakukan atas nama pemerintahan mayoritas yang tak bertanggung jawab. Tapi begini, oke lah, kalau kita dalam sistem demokrasi seringkali terlalu terlalu cepat dalam menyimpulkan, oke, vote menang suara terbanyak. Tapi ingat, one person with God is always more than majority. Ya kan? Ya orang biasanya bisa 100 orang, 1000 orang. Tapi satu orang, kalau bersama dengan Tuhan, itu selalu lebih daripada majority. Walaupun mungkin di sini kelihatan enggak seperti apa, seperti Pastor Zulgan tadi katakan ya. Tapi kita bukan bicara di sini, karena Tuhan kita sendiri naik tahta tapi disalib. Di sini dia naik tahta, tapi disalib ya. Dalam pandangan dunia itulah kekalahan. Tapi Yesus bilang, muliakanlah anakmu katanya kan. Dimuliakan di mana? Di salib. Jadi salib itu sebuah ironi bagi dunia. Tapi bagi kita yang tahu bahkan dari prot evangeliumnya Kejadian 3:15, disitulah saatnya Yesus meremukkan kepala dari setan, bukan? So, welcome to the irony. Luar biasa, salib itu ironi ya, ya. Walaupun dianggap sebagai hukuman yang paling mengerikan, tapi itu ternyata cara Tuhan untuk menyelamatkan. Tergantung di sini. Di sini. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Dan ini menjadi satu ironi ya yang kita pelajari. Tetapi ada hal yang lain. Karena dikatakan di sini di pelajaran hari Senin, bangsa Romawi menggunakan suatu bentuk pencambukan yang kejam untuk mempersiapkan para tahanan bagi eksekusi.
jadi diserahkan kepada serdadu-serdadu, prajurit-prajurit. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan untuk kepada Yesus ini, dan apa hal ironinya, Pendeta Jurgen? Baik, terima kasih. Dan sudah disampaikan setelah ditukar Yesus dengan Barnabas. Nah, ada step selanjutnya, yaitu dicambuk. Nah, ini yang suka merinding kalau menceritakan sebuah hal ini. Peristiwa mungkin ada tadi ada namanya Getsemani, ada Golgota, dan ini mungkin namanya Gabata. Nah, peristiwa Gabata ini di mana Yesus itu dicambuk, dicaci, dimaki. Bahkan ada serdadu-serdadu itu bisa menyampaikan mengolok-olok dia. Katanya, kamu ini raja, ya kan? Bahkan ditutup itu kamunya ditutup. Dan yang mengolok dia itu bukan, kalau katanya serdadu, bukan cuma 10 orang, tapi ada batalion. Ini sampai 200 sampai 600 orang. Ada mereka di sana menyiksa Yesus. Dan kalau misalnya dihubungkan dengan ironi, tadi kan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah, ditanya lagi, apakah engkau memang benar raja orang Yahudi? Nah, kalau memang benar dia raja orang Yahudi, harusnya orang-orang yang ada di situ pun orang Yahudi, mereka menyembah raja itu. Tapi pada nyatanya, ironinya kan, mereka malah mencambuk dia, mereka malah mencaci dia, bahkan menghina, meludahi. Di sini ada disampaikan, ada memukul, meludahi, bahkan berlutut. Ini ada satu hal, kalau biasanya kan kalau bilang berlutut artinya menyembah. Tapi berlutut pada saat ini adalah berlutut yang lain. Mereka berlutut sama-sama dengan di bawah situ dan menghina apa yang dia. Dan disampaikan di sini imperfect tense, artinya berulang-ulang. Mereka lakukan itu, dicambuk berkali-kali, dipukul berkali-kali, diludah berkali-kali, dan berlutut terus mengejek dia. Katanya kamu raja, kata ini kan ironinya kan beda. Jadi kalau dihubungkan dengan ironi, jadi kejam sekali yang mereka lakukan. Ini mungkin ada pelajaran selanjutnya mungkin menjelaskan kenapa mereka sekejam itu. Dan intinya ironinya harusnya raja disembah, tapi saat ini mereka menyiksa. Oke, Abdi. Ya seperti yang Pendeta Jurgen jelaskan tadi, yang dimana Yesus ini adalah seorang raja, tetapi dia diperlakukan tidak layak, yang dimana selama hidupnya, selama pelayanannya dia sering membantu orang, menyembuhkan, mengusir setan. Tetapi ketika pada saat jalan salib, di mana dia diolok-olok oleh begitu banyak masa pada saat itu. Dan sungguh ironi adalah di mana yang seharusnya yang memikul salib itu orang yang mengolok Yesus. Ironisnya yang sementara dipikul Yesus adalah dosa-dosa daripada prajurit yang meludahi wajah Yesus. Jadi sungguh ironi bagaimana juru selamat kita ketika dia ada di dunia ini pernah diperlakukan serendah itu. Oke. Dan kita melihat memang begitu menyakitkan apa yang Yesus harus terima, apa yang Yesus harus lalui gitu. Bahkan sebelum penyalipannya. Penyalipan adalah another thing gitu, hal yang lain, tapi hal yang harus dilewati, siksaan yang dilewati, hinaan yang dilewati Yesus itu hal yang lain gitu sebelum penyalipannya. Di buku pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Jadi saya jadi berpikir nih, Pendeta, apakah prajurit-prajurit ini memang melakukan karena aturannya seperti itu, yang sebelum disalib itu memang harus disiksa dulu supaya mereka memang sudah dalam kondisi yang nggak benar-benar fit gitu ketika disalib, ataukah memang karena mereka benci, atau karena mereka memang suka mengejek aja, dan
apakah dengan ketidaktahuan mereka ini menjadi alasan bagi hari penghukuman? Pendeta. Pertama, supaya gampang menjawabnya, ini nubuatan. Satu. Ya. Tapi kemudian kedua, ada hal yang lain mungkin kita pertimbangkan. Hanya masalahnya tidak dicatat. Nggak ada informasi kepada dua pesakitan lain. Kan bukan hanya Yesus yang disalibkan, tapi ada dua lagi orang lain. Ya. Apakah mereka diludahi? Saya kira enggak. Mungkin disiksa, mungkin di panjang jalan mungkin ya. Tapi tidak seperti ini. Ini kan namanya seperti mempermalukan. Ya. Nah, lalu kemudian kita berpikir, apakah mereka misalnya punya persoalan pribadi barangkali di masa-masa yang silam. Ketika Yesus mungkin berkhotbah, lalu ada mungkin prajurit-prajurit salah satu bilang itu gimana gitu, tersinggung ya. Nah, ini sekarang pembalasan dendam. Tapi saya lihat tidak seperti itu. Tapi ini sebenarnya memberikan kepada saya secara pribadi punya pikiran seperti ini. Ini hanya proposal saya. Diterima syukur, tak diterima nggak apa-apa juga kan begitu. Karena tidak dicatat dalam Alkitab. Ingat, perbuatan mereka itu bahkan seperti menyamakan perbuatan mereka yang seharusnya dalam tindakan namanya homage ya, kepada kaisar mereka sendiri yang pada waktu itu adalah Tiberius. Saya kurang yakin Tiberius itu orang bagus. Jadi barangkali ini adalah pelampiasan. Ya. Nggak tahu menahu. Dan bukankah begitu yang namanya kejahatan itu? Nggak ada hubungannya, nggak ada ceritanya. Nggak ada alasannya untuk berbuat jahat kepada seseorang. Tapi latah aja gitu. Ini namanya dosa latah. Banyak orang kan? Ini karena orang di situ tiba-tiba kita kumpul di situ. Ada apa sih? Ternyata orang itu lagi prank. Dia kumpul di situ, dia kumpul gitu. Paling nggak ada apa-apa. Iya. Malu kan? Nah, tetapi yang paling mengerikan, yang paling menggenaskan adalah ada begitu banyak orang membuat penyiksaan, termasuk perundungan itu ya, perundungan, yang nggak tahu apa-apa gitu ya, ikut aja gitu. Artinya apa? Manusia ini memang sudah dikamiri oleh dosa. Ya, gitu modelnya memang. Jadi massal. Padahal nggak tahu menahu. Ikut demonstrasi, ya kan, di gedung-gedung pemerintahan contohnya. Nggak tahu apa-apa. Ditanya, kenapa pergi ke sini? Nggak tahu, ada rame-rame aja. Ya. Nah, ini jadi problemnya. Dan ini bagi saya para juri seperti itu. Saya tidak percaya mereka punya silang sengketa dengan Yesus. Tapi ya ini yang terjadi. Tapi sekali lagi ironi. Ya. Disebutkan ini adalah raja orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi, tapi justru mereka yang melakukan penyembahan palsu. Itu ironinya. Penyembahan palsu. Ya. Dan menurut saya setuju juga sama pendeta bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk berbuat jahat ya harusnya ya. Walaupun mungkin mereka aturannya memang harus menyiksa seseorang yang sebelum disalibkan, tapi tidak ada alasan apapun yang bisa digunakan untuk kamu berbuat jahat kepada orang lain gitu. Jadi walaupun mereka tidak mengetahui dan bahkan doa Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita juga untuk berbuat jahat kepada orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya proses penyalipan dari orang Romawi itu? Kalau di bayangan saya waktu kecil itu ditelapak gitu ya. Padahal ternyata bukan. Mungkin pendeta Jurgen bisa jelaskan. Terima kasih. Dan setelah disiksa tadi kan, berjalanlah selanjutnya ada ke penyaliban. Saya sebelum ke bagaimana penyaliban mereka, saya suka mengajak kita juga mengingat bagaimana perjalanan dari Yesus itu di saat dia mau pergi ke Golgota di penyaliban itu. Dan di saat penyaliban itu bahkan itu dia ada dipakaikan awalnya dipakaikan baju ungu dan ada di situ baju itu ditanggalkan. Harusnya dan selanjutnya diganti, dan sampai di sana pun dia itu baju yang dipakai itu dijual diundi untuk bagi prajurit itu. Ada cerita di lain itu, tapi sampai di sana pun dalam perjalanannya itu bisa kita tahu dengan Via Dolorosa ya pendeta ya. Jalan Via Dolorosa dia masih pun tetap dicaci, dimaki. Saya mau suka kutip di pelajaran yang awal-awal. Di saat
orang-orang beranggapan bahwa Yesus inilah raja. Dia datang ada daun palem, dia duduk di keledai, dipuja-puja. Tapi perjalanan yang kali ini berbeda. Ya. Dia pikul salib. Dia tadinya dipuja, tadinya diagung-agungkan karena dia adalah raja. Tapi di saat dia menyatakan, raja yang akan datang ini akan mati, raja yang akan datang akan siksa, dan benar terjadi. Umat pada waktu itu pun mereka sendiri yang seperti itu dikatakan tadi, harusnya mereka yang ada di salib, harusnya kita yang ada di salib, karena yang membuat dosa, yang melakukan dosa itu kita. Nah, kan sekarang bagaimana cara penyalibannya di kayu salib? Nah, di penyaliban di kayu salib disampaikan bahwa sebenarnya untuk orang disalib pada waktu itu dipaku, bahkan itu tanda paku itu bisa kita lihat juga di cerita di saat Thomas yang tidak percaya akan Yesus itu sebelum dia tentu artinya memang benar Yesus itu dipaku. Dan kalau mau lihat di sini ada penjelasan bahwa penyaliban adalah metode eksekusi yang tidak berdarah. Ini timbul pertanyaan, kok ini orang ini katanya tidak berdarah, tapi nyatanya yang kita tahu Yesus itu disalib ini berdarah. Berdarah, dia harus mencucurkan darah. Jadi artinya di sini ialah ada tadi pendeta juga sampaikan tadi, mungkin saja tidak disiksa, mungkin saja tidak, tapi mereka memang menyiksa, mereka memang menaruh paku di tangan, dan pada nyatanya kalau mau dibilang-bilang, kalau sesuai dengan sejarah pun sebenarnya tidak seperti itu. Dan sebenarnya cara dia mati pun tangannya kalau sudah dipaku, nanti dia dengan sendirinya karena kehabisan ini meninggal. Tapi nyatanya ini sudah disalibkan, diolok-olok lagi. Bahkan ada kata yang nanti ada kata-kata yang Tuhan sampaikan, dan masih tetap diolok padahal sudah disalibkan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Abdi. Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh pendeta, sedikit menambahkan juga yang sempat dibahas oleh Kak Yola. Jadi yang seperti yang kita ketahui bahwa ketika Yesus disalib, mereka salib di telapak tangan. Tapi di pelajaran sekolah Sabat dikatakan bahwa disalib di bawah telapak tangan. Dan kenapa di bawah telapak tangan? Karena di situ ada saraf medianus, melintasi bagian telapak bawah tangan, dan itu membuat orang-orang ketika disalib mereka kesulitan untuk bernafas. Jadi ketika telapak bawah tangan dia terpaku, dia sulit bernafas, otomatis dia harus mendorong badannya, yang dimana kakinya dipaku juga. Ya. Bahkan kadang kita lihat bagaimana paha Yesus sedikit mengangkat ke atas, bengkok. Miring, bengkok, karena otot-ototnya itu menahan badannya sampai kram, bahkan sampai patah, bukan patah, tapi sampai keseleo, bukan keseleo bahasanya, terkilir, untuk menopang badannya, dan akhirnya karena dia sudah tidak sanggup lagi karena rasa sakit yang dideritanya, maka dia beristirahat. Bahkan ada satu ayat di dalam Yesaya 52 ayat 14. Ini nubuatan bagaimana rupa Yesus pada saat itu. Dikatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Ketika Yesus disalib, sudah tidak kelihatan sama seperti apa? Manusia. Karena saking parah bentuk rupa dari Yesus ketika kena cambuk, badannya sudah berlumuran darah. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Padahal dia adalah seorang raja, diagung-agungkan di surga, tapi dia datang ke dunia, mati dengan cara tidak layak. Mungkin itu.
Oke. Dan pada saat tadi Abdi mengatakannya, saya sedang membayangkan gitu ya, bagaimana luar biasa derita yang dirasakan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau tadi dikatakan di sini bahwa penyalipan adalah metode eksekusi yang tidak berdarah, artinya dipakukan, di mana pergelangan tangan di bawah telapak tangan tidak ada pembuluh darah yang besar yang mengalir ya. Jadi bukan untuk menghabiskan darahnya di situ, tapi untuk melekatkan dia pada salib sehingga tadi susah untuk bernafas. Mungkin kalau kita melihat, karena kalau pemikiran kita kan sudah terkontaminasi dengan ada film atau ada apa gitu ya, yang menunjukkan, atau gambar-gambar yang menunjukkan penyalipan Yesus berdarah-darah ya, karena habis dicambuk atau di kepalanya dipakaikan duri, mahkota duri, dan mungkin pendeta bisa mengkoreksi kalau saya salah, bukannya penyalipan itu biasanya jangka waktunya lebih lama ya pendeta ya. Jadi dia dibiarkan memang disalib berhari-hari sebagai peringatan bagi orang lain. Nah, tapi kenapa proses kematian Yesus ini begitu cepat pendeta? Ya, jadi sekali lagi, by the way, tentang bentuk salib dulu ya, bentuk salib. Ada yang mengatakan bahwa Yesus langsung bawa saya kayu palang seperti ini. Bentuknya seperti begini. Tapi ada juga yang seperti ini ya, bentuk T. Ya. Jadi ada banyak macam bentuk ya. Tapi oke lah, kita memperkaya pengetahuan saja. Lalu persoalannya mengapa harus di bawah telapak tangan ya. Tapi ini kemungkinan sebenarnya. Jadi kita tidak bisa langsung bikin paku mati. Tapi memang begini. Para prajurit ini, atau tentu saja yang merancang hukuman ini kan justru orang yang cerdas dalam menyiksa orang. Ya kan, nggak mungkin bodoh-bodoh amat begitu ya. Coba perhatikan kalau di sini dia masih bisa lepas, dia robekin aja, lalu dia lari kan begitu. Ya, tapi kalau di sini, itu lain lagi ceritanya. Dia nggak bisa lepas karena ada bagian di sini yang bisa mengikat dia di situ. Jadi itu seperti kuncinya, sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Kecuali dia berani robek semuanya di sini, sehingga paku itu bisa dilepaskan, kan begitu. Tapi paku kan besar sekali, ya. Nah, kira-kira demikian. Jadi itulah sebabnya teori ini mengatakan ada kemungkinan itu bukan di telapak, tapi pada pergelangan tangan. Nah, tambahan lagi sehubungan dengan penyiksaan kepada Yesus ini, itu bisa 3-4 hari. Jadi orang itu mati bukan karena artinya kehabisan darah, tapi memang kehabisan nafas. Nah, itulah sebabnya tapi ingat ya, dalam peristiwa ini kan ada keanehan ya. Contohnya, para imam ini bawa Yesus pagi-pagi benar ke Pilatus. Pagi-pagi benar loh. Nggak sopan kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada masalah ketelanjangan disebut. Bagi orang Yahudi, itu tidak pantas. Ya walaupun ini terhukum, tidak boleh juga seperti itu. Ya makanya dipakaikan kembali dengan pakaian yang biasa. Tapi kemudian ada lagi yang lain, bahwa ini Yesus kan agak berbeda dengan yang lain. Itulah sebabnya ada juga upaya supaya lebih cepat. Karena itu hari Jumat disalib, besok Sabat. Atau sebentar lagi Sabat. Maka ya nggak layak, artinya nggak baik lah ada orang tergantung disalib pada hari Sabat, kan begitu. Itulah makanya atas pengaruh orang Yahudi, maka para prajurit seringkali membuat inovasi dengan cara memukul hancur itu lututnya, sehingga mereka tidak ada lagi menumpu badannya, sehingga akan lebih nyiksa dia, lebih sesak nafasnya, dan dia mati. Persoalannya dengan Yesus, mengapa cepat sekali mati? Sampai Pilatus pun bingung loh. Apalagi waktu diminta mayatnya kan, kok cepat sekali mati? Itulah artinya bahwa Yesus itu, ini secara fakta dan juga secara teologis, kita tidak bisa bilang bahwa Yesus mati disalibkan. Benar bahwa Yesus mati disalib, dipisah salib. Jadi di situ depannya, itu kata depan, bukan jadi kata kerja pasif, bukan. Tapi Yesus tidak mati disalib. Dia mati disalib, tapi bukan mati disalibkan. Mengapa?
Karena dia mati karena broken hearted. Karena beban dosa itu ya benar. Ya, Yesus kita mati karena patah hati, saudara-saudara. Dan itu yang membuat cerita ini menjadi lebih mengerikan, lebih tragis ya. Dia patah hati. Kalau mau dihitung-hitung hanya satu yang bertobat. Tapi sayangnya setelah dia mati, siapa itu? Kepala pasukan ini yang bilang, benar sungguh dia anak Allah. Sayang sekali. Jadi Yesus itu mati karena kita memang melanggar dan tidak mau terima dia. Ya, itu yang terjadi. Hail to the King katanya kan. Sekarang Yesus ada di tahtanya, salib. Siapa mau mengakui ini? Itulah sebabnya Paulus katakan, pekabaran salib adalah kebodohan bagi dunia. Tapi itu hikmat dari Allah. Hanya orang yang mengerti bisa paham ironi ini. Amin. Ya. Thank you pendeta untuk penjelasannya. Wah, kembali lagi saya membayangkan bagaimana Yesus disalib dan bagaimana hancurnya hati Yesus. Terlebih lagi dengan kata-katanya, Eloi Eloi lama sabachthani. Kita akan membahas setelah yang satu ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah seruan dari Yesus sesaat sebelum Yesus mati di kayu salib. Apa maksud dari perkataan Yesus ini, Abdi? Jadi pada awalnya manusia itu diciptakan ya, bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya ketika di Taman Eden. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang awalnya ya, Adam dan Hawa mereka berselimutkan kemuliaan, tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan ya, yang menutupi tubuh mereka. Bukan cuman ya, kemuliaan mereka hilang, tetapi lebih daripada itu mereka berpisah dengan Bapa oleh karena apa? Dosa. Ya. Oleh karena dosa memisahkan saya ya, yang berdosa ini terpisah dengan apa? Bapa yang suci. Dan itulah yang Yesus rasakan. Ketika ya, dia di kayu salib, dia katakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau apa? Meninggalkan aku. Yesus merasakan keterpisahan antara apa? Dia dengan Bapaknya oleh karena apa? Dosa. Jadi itulah pergumulan yang Yesus rasakan ya. Perpisahan antara ya, manusia dengan Bapa. Untuk itulah Yesus datang untuk menyatukan hati Bapa dengan apa? Hati manusia. Tapi pada saat dia digantung di kayu salib, dia merasakan ya, keterpisahan oleh karena dosa, memisahkan kita manusia dengan apa? Dengan Bapa. Jadi Yesus bukan hanya merasakan sakit, ya, sakit secara fisik, tetapi dia rasa juga akibat dari dosa bukan hanya kena terhadap fisik, ya kita bisa mati. Tetapi lebih daripada itu, dia merasakan batin di mana dia terpisah dengan Bapa. Ya, itu saja yang saya dapat. Saya ingat dulu pendeta pernah menjelaskan bagaimana hubungan Yesus dan Bapa itu selalu terkoneksi. Dan ketika di kayu salib harus terpisah karena ada dosa itu, itulah sangat menyakitkan, mungkin seperti seorang anak yang selalu bersama dengan orang tuanya terus tiba-tiba terpisah gitu. Jadi memang ungkapan ini adalah ungkapan Yesus yang dia nyatakan gitu karena terpisah dengan Bapa. Tapi apakah memang Bapa meninggal atau Allah itu meninggalkan Yesus di kayu salib, pendeta? Ya, secara geografis kita tidak bisa katakan bahwa Allah tidak hadir, ya, karena Allah is everywhere, dia omnipresent, bukan. Tapi yang jelas, secara secara spiritual bisa dianggap seperti itu. Jadi ini adalah keterlantaran spiritual, ya, karena memang harus begitu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 itu memberikan kesan kepada kita bahwa perpisahan kita dengan Allah itu adalah karena dosa dan pelanggaran. Karena kejahatan kita. Allah tidak bisa bersama dengan kita. Itu yang terjadi. Dan di sini Yesus itu dibuat jadi dosa. Makanya dia
salah satu lambang Yesus Kristus juga adalah selain domba yang bersih yang apa, tapi dia juga dilambangkan seperti ular. Dan dia sendiri yang terangkan itu kepada Nikodemus, bukan? Dalam Yohanes 3. Sama seperti katanya apa? Musa meninggikan ular tedung. Ya demikian juga anak manusia kan. Ya, Yesus itu ular. Tapi karena kita. Tapi dia nggak berdosa. Hanya dilambangkan seperti itu. Jadi memang ada keterpisahan. Bukan secara geografis. Hati-hati. Tapi ini secara spiritual. Demi untuk membuat terjadinya kematian itu. Kebersamaan dengan kita manusia, Allah itu. Allah tidak akan bisa ditaklukkan oleh kematian, bukan? Maut tidak berkuasa dalam Allah. Kan, ya. Oke. Nah, kita harus segera masuk ke pelajaran selanjutnya ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, di mana di buku Sekolah Sahabat kita ada paralel antara baptisan Yesus dengan penyalipannya. Walaupun di sini sudah dijelaskan dan ada ayat-ayatnya, mungkin Pendeta Jurgen boleh berikan penjelasan yang lebih detail. Oke. Terima kasih Kak Yola. Dan seperti sudah disampaikan tadi, kalau misalnya kita mau lihat dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11, di sana kita akan melihat bagaimana itu baptisan yang dinikmati oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita mau lihat dalam Markus 15 ayat 36 sampai 39, itu akan kita lihat bagaimana peristiwa akan Yesus Kristus disalibkan. Dan arti paralel, menghubungkan bagaimana apa yang terjadi, berhubungkankah baptisan ini dengan penyaliban? Nah, kalau misalnya kita mau lihat dalam Markus ayat 1, Markus pasal 19, Markus 1 ayat 9 sampai 11 ini, di sana kita lihat bahwa Yesus dibaptiskan. Kalau dalam penyaliban kita melihat Yesus disalibkan, membandingkan dengan Markus 10 ayat 34. Dan sebaliknya, selanjutnya tentang sosok Yohanes yang membaptiskan Yesus. Kalau di dalam penyaliban, Yesus pun sendiri yang disampaikan tadi, Eloi Eloi lama sabachthani. Dia memanggil Allah. Dan di sana juga akan waktu Yesus dibaptiskan ada langit terkoyak. Dan di saat Yesus disalibkan, ada tabir terbelah. Itu yang disampaikan oleh pendeta tadi. Di saat tabir itu terbelah, ada serdadu yang menyatakan bahwa benar, dia itu adalah anak Allah. Dan juga ada di saat itu ada roh yang turun. Kalau di baptisan burung merpati, dalam bahasanya kita lihat ada pneuma. Pneuma. Ya. Yang diambil di situ adalah pneunya dalam bahasa roh. Nah, kalaupun di penyaliban ada hal yang sama, yaitu Yesus menghembuskan nafas terakhir, nafas itu pneu itu juga pergi kepada Bapa. Dan selanjutnya suara Allah, anakku yang kukasihi, dan di penyaliban dia peserta itu kepala pasukan itu berkata, inilah anak Allah. Dan kalau lebih spesifik untuk menghubungkannya ialah secara, ini kan tadi secara ayat, tapi kalau secara melihat bahwa di saat Yesus disalibkan, dosa. Nah, di saat pun kita berdosa, kita berdosa sama. Tapi di saat Yesus disalibkan, dikuburkan, di saat dia bangkit, itu pun sama seperti kita kan, penyaliban dan baptisan. Dan dosa, kita masuk dalam air, kan itu melambangkan dosa kita disucikan, dan pas dibersihkan, dan pas kita diangkat ke air, dosa kita dibersihkan, baptisan. Sama seperti berhubungan dengan penyaliban Yesus Kristus. Mungkin kita akan pelajari itu juga di pelajaran di sahabat ke-13. Tapi di saat ini mungkin hubungannya seperti itu, baptisan dan penyaliban. Pendeta ada tambahan untuk kedua hal ini? Kalau mau tambahkan ke sahabat lalu kan kita bicara tentang pekan lalu ya, tentang sandwich story yang terakhir itu yang ke-6. Kalau mau tambah ini 7 bisa. Karena kita udah belajar ya, jadi kayaknya jadi lebih expert ya dalam nubuatan. Karena begini, bicara tentang nubuatan, Daniel pasal 9,
itu udah jelas disebutkan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan akan diurapi. Kapan dia diurapi? Waktu dia dibaptis, bukan? Ya. Tahun 27. Ya kan? Lalu kemudian dia disebut mati katanya, akan disingkirkan dia tanpa berbuat salah kan begitu. Dan ini adalah akhir dari yang 1 pekan itu. Ya, jadi ada apa namanya? Karena itu 7 ya. Jadi di setengahnya akan mati. Nah, ini mengapit cerita. Jadi roti pertamanya adalah baptisan, roti keduanya penyalipan. Di tengah-tengahnya apa yang terjadi? Itulah isinya ya. Apa isinya? Yesus berbuat banyak. Menyembuhkan, mengajar, mengusir setan dan segala macam kan. Nah, sampai kemudian dia mati. Nah, coba perhatikan ini kan memberikan kesan ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi dan itu persamaannya luar biasa. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Jurgen tadi ya, bahwa kalau di baptisan ada Yohanes muncul di situ yang adalah sosok Elia, ya kan begitu ya. Nah, di penyalipan Yesus disalahpahami sedang panggil Elia. Nama panjangnya Elia dalam bahasa Ibrani sebenarnya bukan Elia, tapi Eliyahu. Artinya Allahku adalah Tuhan. Yah, ya. Tuhan itu, kan begitu. Nah, jadi tapi nama singkatnya ya Elia, ya. Jangan samakan dengan Aliyah ya. Kalau Aliyah artinya naik ke Yerusalem. Kita mau naik gitu ya. Jadi ada persamaan-persamaan yang kita bisa lihat. Dari ini harus dipandang juga secara nubuatan. Yesus genapkan itu. Dan ini lapis legit. Artinya cerita berlapis yang kita temukan barangkali di episode ini. Wah, luar biasa ya. Ya. Nah tadi sudah disebut juga bagaimana tabir itu, tabir bait suci terbelah 2. Dari atas sampai ke bawah. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi dengan tangan manusia sendiri gitu ya. Karena bait suci dengan ukurannya yang sangat besar, nggak ada kejadian apa-apa tiba-tiba dia bisa robek sendiri dari atas juga gitu. Dari atas sampai ke bawah. Walaupun secara di Alkitab kita bisa membaca dan menghubungkan itu dengan kepala pasukan, tetapi kepala pasukan pada saat itu ya tidak tahu bahwa di bait suci tabir itu terbelah 2, tapi dia melihat bagaimana kejadian kematian Yesus itu, dia menyatakan bahwa itu adalah Yesus adalah anak Allah. Tapi apa sih maksud dari tabir suci terbelah 2? Dan banyak orang yang mengatakan bahwa ini artinya Yesus sudah menggenapi semuanya. Sudah hukum sudah tidak berlaku, sudah segala sesuatu sudah tidak berlaku karena sudah terbelah. Bagaimana menurut Pendeta Jurgen? Baik, terima kasih. Untuk mengerti bagaimana tabir terbelah ini, tentu kita harus melihat dalam kitab Daniel pasal ke-9. Di sana akan menceritakan bagaimana nubuatan. Nah, baru kita lihat nubuatan sedikit Pendeta ya. Nah, saya bacakan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, selanjutnya disampaikan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi itu. Ya, Yesus sendiri ya. Dan seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 42 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Selanjutnya, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tampak kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali
1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan. Nah, ini poinnya. Dan korban santapan dan di atas sayap kekejian yang akan datang. Jadi di sini disampaikan maksud dari terbelahnya tabir itu mau menyatakan ini ada suatu nubuatan yang terjadi di sana. Dan menjelaskan bahwa memang ada penderitaan, ada sesuatu yang terjadi, harus raja yang mati. Dan bukan lagi yang dipersembahkan di sana bukan domba-domba. Yang dipersembahkan di sana bukan korban yang lain. Tetapi jelas disampaikan di sini, korban sesungguhnya ialah sudah ada Yesus Kristus. Allah dari bilik suci ke bilik yang suci, nanti kita pelajari lebih jauh lagi itu. Tapi untuk saat ini itu pun tabir sudah dibuka. Jadi korban tidak perlu ada lagi korban domba, karena domba yang sesungguhnya pada saat itu telah tersembelih ya pendeta ya. Dan itulah Yesus Kristus. Itu makna kenapa itu terjadi. Mungkin pada saat itu pun si kepala ini tertarik mengerti, makanya dia bilang, nah inilah anak Allah itu. Oke. Pendeta ada tambahan? Ya, terbelah dua ya. Sayang sekali ya, Markus tidak sebutkan masalah gempa ya. Tapi Matius disebutkan gempa. Iya. Jadi sampai orang kemudian berpikir, kenapa terbelah ya? Karena gempa itu. Jadi ini rontok dinding, ini rontok ini, akhirnya terbelah. Tapi kan tidak. Masalahnya baik suci aman-aman aja. Ya kan begitu. Nah, gempa itu juga mengakibatkan tangan imam yang memegang pisau itu melepaskan pisau kan. Kemudian jatuh. Kemudian domba lari ya. Artinya terlepas begitu. Jadi ada fenomena yang terjadi. Lagi pula kita juga harus lihat bahwa fenomena gelap gulita itu dari jam 12 sampai jam 3 petang itu adalah peristiwa supernatural. Ya, kita bisa bayangkan bahwa seluruh negeri disebut ya, di seluruh negeri itu gelap katanya. Berarti apakah mereka pulang dulu ya untuk bawa obor mungkin ya untuk menyaksikan apa yang terjadi, kan begitu. Tapi yang jelas itu gelapnya luar biasa. Bukan gelap luar biasa, tapi gelapnya supernatural. Nah, yang jadi persoalan adalah terbelahnya ini. Ya. Dan itu memang seperti kegenapan dari nubuatan bahwa sudah ketemu. Ingat, ini jam 3 Yesus mati. Tapi dia disalibkan dari jam berapa? Mungkin dari sebelum jam 12 sudah naik ya. Tapi yang jelas kita bisa lihat bahwa itulah waktu di mana domba Paskah disembelih. Kira-kira begitu ya kan, rembang. Jadi di waktu senja ya, di waktu senja maka dikorbankanlah domba Paskah yang sudah disimpan ya dalam waktu 10 hari ya. Itu kira-kira begitu penyembelihan. Jadi bukan langsung disimpan besoknya disembelih, enggak. Nah, itu yang terjadi dengan Yesus. Jadi Yesus ini ya menggenapkan semuanya itu, termasuk sedang mengatakan karena ada indikasi terbelahnya ini, maka tidak ada lagi gap ya. Dan tidak mungkin dibuat penyembelihan, tidak mungkin. Nggak bisa. Karena ya sudah terlihat begitu gimana. Ya itu dulu diperbaiki, baru dilakukan ritual lagi kan begitu. Iya. Ya, tapi walaupun mereka perbaiki udah nggak ada lagi gunanya. Karena domba itu sudah ketemu dengan antitype-nya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah dia. Ya. Oke, pendeta masih ada satu lagi cerita mengenai Yusuf Arimatea, walaupun waktunya sudah habis ini, tapi pendeta boleh berikan singkat dan juga sekaligus kesimpulan. Ya, Yusuf dari Arimatea, ini ada informasi ya, dia orang kaya. Markus gambarkan Yusuf sebagai penasihat yang terhormat, tapi dia juga menantikan kerajaan Allah. Ya, dengan dua level itu ya, Kingdom of Mercy and Kingdom of Grace and Kingdom of Glory. Lalu kalau kita baca Injil Lukas, dia tambahkan bahwa dia adalah orang yang baik dan adil. Seperti Yusuf, kecuali masalah hartanya ya. Dia juga tidak setuju dengan nasihat dan tindakan para pemimpin. Berarti dia nggak ikut di dalam permufakatan atau pengadilan dadakan itu. Itu nggak sah. Itu gagal demi hukum. Yohanes menggambarkan dia sebagai seorang murid Yesus
Jadi tidak salah kalau, jadi gini, salah kaprah kita kalau mengatakan semua orang Yahudi, orang Farisi itu adalah lawan Yesus. Enggak, Yusuf Maria salah satu. Dia adalah murid Yesus. Cuman dia juga harus ada kakinya sebelah lagi di mana? di Sanhedrin ya. Dan dia juga menyembunyikannya. Nah, jadi Yusuf Arimatea ini berbuat baik ya. Dia tidak mau ini terjadi seperti itu, Yesus dihukum seperti itu ya. Jadi lalu kemudian sebelum hari Sabat dia minta tubuh Yesus ya. Jadi dia siapkan kuburnya sendiri. Mungkin dia sudah mulai agak tua ya. Karena dia sudah punya kubur sendiri. Ya mungkin 10 tahun atau 5 tahun dia akan mati. Jadi ya dia dikasih itu kuburan yang belum dipakai ya. Nah, sementara Nikodemus siapkan rempah-rempahnya ya. Jadi ketika orang elu-elukan Yesus ya, pada waktu Yesus masih hidup, tapi tak satu pun yang mau ketika Yesus sudah mati, 2 orang ini muncul. Inilah namanya pahlawan, artinya gini, pengikut-pengikut Yesus yang sejati setelah Yesus mati. Ini menarik ya. Apakah saudara ikut Yesus ketika nyaman-nyaman, atau seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang ikut Yesus tunjukkan siapa dirinya, jati dirinya ketika keadaan sepertinya kelam. Ini menarik ya. Terima kasih. Luar biasa. Kesimpulan pendeta? Kesimpulannya adalah itu. Jadi kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena kita dalam 1 pekan ini belajar tentang ironi, ya marilah kita punya kesadaran agar kita tidak memainkan ironi tambahan. Kecuali ironi-ironi yang membuat kita jadi benar ya. Jadi ironi-ironi yang ekspektasi orang katakan bahwa kita akan jatuh, tapi yang sebenarnya kita sedang menang. Amin. Orang mengatakan bahwa Yesus kalah karena disalib, dia mati, tapi sesungguhnya disitulah kemenangannya. Amin. Disalib itu kekuatannya. Ketika Yesus mengatakan, pikul salibmu dan ikut aku, katanya. Tahu artinya salib? Pikul salib. Yesus. Salib. Itu kan tujuannya supaya dia mati. Kenapa Yesus harus disalibkan? Supaya dia mati kan? Nah ketika Yesus katakan, pikul salibmu tiap-tiap hari dan ikut aku. Artinya apa? Harus mati Supaya kita mati. setiap hari. Tapi bukan mati bunuh diri, ini badannya mati, tapi spiritual itu menjadi berubah. Karena apa? Mati kehidupan lamanya. Bangkitlah kehidupan yang barunya. Amin. Itu yang terjadi. Ya. Amin. Terima kasih Pendeta Luar Leroy, biasa. Pendeta Jurgen dan juga Abdi sudah berdiskusi bersama-sama. Dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Khairul Halim yang bertanya maksudnya ingin menjatuhkan Yesus. Jika Yesus menjawab salah, pemerintah Romawi akan menghukum Yesus. Kaum Farisi sudah tahu bahwa mereka wajib memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak wajib menerima perpuluhan? Sepertinya ini dari cerita waktu yang tentang membayar pajak kepada Kaisar itu, Iya, Pendeta ya. berikan kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, Iya. berikan kepada Tuhan apa yang yang milik Tuhan. Tuhan. Jadi saya mau bahas dulu sedikit ini ya. Iya. Karena ada banyak sekarang berkembang di dalam dunia kekristenan bahwa perjanjian baru tidak mendukung perpuluhan. Sehingga tidak ada perintah di dalam perjanjian baru tentang perpuluhan. Itu berarti sudah disalibkan katanya. Ya tidak ada lagi praktek perpuluhan. Tapi kita lihat dulu kata-kata Yesus Kayola. Oke. Boleh baca Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-23. Kita baca. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah itu dia. Ya. Jadi mereka orang Farisi sangat strict sekali dengan persepuluhan, tetapi tidak punya belas kasihan. Di sini dikatakan di sini kan keadilan tidak ada, belas kasihan tidak ada, kesetiaan juga diabaikan. Ya. Tapi Yesus kasih kata-kata di sini, yang satu harus dilakukan
dan yang lain jangan diabaikan. Berarti Yesus juga mendukung yang namanya persepuluhan. Jangan diabaikan, tidak boleh diabaikan persepuluhan. Tapi yang jangan juga diabaikan yang namanya belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan. Jangan sampai itu dibiarkan. Itu gambarannya. Lalu, pertanyaannya kenapa Yesus tidak terima persepuluhan? Iya. Ya kan? Jadi Yesus lahir dari suku Yehuda. Ya. Nah, mari kita lihat di dalam Bilangan 18 ayat 21 kayaklah. Boleh baca, tolong baca. Bilangan 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Oke. Di sini dikatakan mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Itu dia. Jadi untuk Bani Lewi persepuluhan itu. Nah, itu Yesus Bani Yehuda. Walaupun Yesus dia adalah korban itu, dan setelah dia naik dia jadi imam besar, Ibrani mencatatnya. Jadi kenapa Paulus mengulasnya, kenapa dia bisa layak menjadi imam besar? Karena dia sebagai kan Melkisedek yang bukan keturunan Lewi, tapi dia imam besar berdasarkan Melkisedek. Oke, yang kita bahas di sini mengenai perpuluhan itu ya. Jadi Yesus tidak terima pada saat itu karena memang dia Bani Yehuda. Dia suku Yehuda. Sementara yang menurut peraturan di dalam bangsa Israel yang diturunkan Tuhan adalah untuk Bani Lewi. Lalu paralel dengan kekristenan zaman sekarang ini, karena di sini adalah kenapa Bani Lewi menerima perpuluhan? Karena mereka yang bekerja untuk kemah pertemuan. Coba kita lihat 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14 kayaklah. Boleh tolong baca? 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. 13 dan 14. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi ini diparalelkan untuk para pemberita Injil, para penginjil zaman sekarang ini. Ya, bahwa sebagaimana orang yang bekerja di kemah pertemuan itu Bani Lewi. Ya. Mereka mendapatkan sokongan dari persepuluhan, maka orang yang bekerja bagi Injil zaman sekarang ini juga mereka hidup dari Injil, menerima sokongan juga dari persepuluhan. Jadi kalau dibilang bahwa perjanjian baru tidak mendukung persepuluhan, sangat keliru. Ajaran-ajaran baik Yesus Kristus maupun juga perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus sangat mendukung yang namanya sistem perpuluhan. Ya. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Sarah Rekap. Pertanyaan, ada seorang Kristen menikah dengan yang bukan Kristen, tetapi setelah menikah yang Kristen ini tetap masuk gereja. Apa ada tindakan gereja yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi memang ya 2 Korintus 6 ayat 14 saya baca ya, bahwa Alkitab mencatat buat kita semua, janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita sangat dihimbau oleh firman Tuhan, jangan menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang, itu himbauan dari kitab suci sangat jelas. Hai orang-orang muda, jangan engkau mempunyai pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Itu himbauan kitab suci buat kita. Tapi apa boleh buat? Kalau ada yang jatuh, semua orang bisa jatuh. Kita pun jatuh dalam dosa. Ya, kita bergumul dengan dosa. Ada orang yang akhirnya jatuh dia. Dia menikah dengan yang tidak seiman. Apa yang perlu gereja lakukan? Jadi, coba boleh baca dulu Matius 18 ayat 15 Kak Yola. Boleh tolong baca? Oke. Matius 18 ayat yang ke-15. Sini dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Baik, gereja menginginkan pertobatan. Gereja ingin bahwa orang tersebut mengakui bahwa dia telah keliru dan dia dimohon untuk bertobat. Kembali lagi. Makanya, jadi apa yang dikatakan Markus? Kita kembali ke dalam kitab Markus. Markus 2 ayat 17 Kak Yola. Boleh tolong baca? Oke, Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Baik, terima kasih. Kita adalah
Gereja adalah representasi alat sorga untuk membantu orang-orang yang jatuh untuk berbalik. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kita peranan gereja adalah untuk tolong orang-orang yang sudah jatuh seperti ini. Jadi tolong mereka, kasihi mereka, cintai mereka, agar mereka boleh bertobat, menyadari itu kekeliruan, dan mereka boleh berbalik dari jalan-jalan yang keliru sehingga boleh mencintai Tuhan. Itu yang disampaikan dalam kitab suci. Dan gereja memang ada disiplin gereja. Ambil tindakan disiplin itu discipleship, pemuridan, ya, untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Bukan seperti orang Farisi yang menghakimi dan mengusir orang. Tidak. Oh, Yesus datang untuk orang berdosa. Gereja adalah alat daripada agen Kristus di muka bumi ini. Maka bahagian daripada agen Kristus itu adalah sama pekerjaan dengan Kristus, untuk membawa orang datang kepada dia. Jadi apa respons gereja? Kita dekati dia, kita cintai dia untuk dia boleh berbalik dari jalan-jalannya dan menyadari itu, sehingga dia boleh berdoa minta ampun kepada Tuhan. Karena kan tidak boleh kan dengan pasangan yang tidak seimbang, dan dia boleh minta ampun kepada Tuhan, dan dia boleh berbalik, dan dia boleh kembali setia. Itu harapan daripada Alkitab terhadap kita. Kadang-kadang tindakan disiplin itu dianggap seperti malah nggak boleh lagi gereja, atau padahal itu untuk merangkul kembali ya pendeta ya. Jelas. Sebagaimana orang tua, kalau anak-anak nakal dan dibiarkan, itu bukan sayang namanya. Itu tidak sayang. Itu pemanjaan yang bisa mencelakakan anak itu sendiri. Gereja kalau tidak bersikap, tidak menyatakan dosa itu sebagai dosa, membiarkan dia dalam dosanya, kasihan dong. Itu bukan sayang namanya, mencelakakan dia itu. Oh tidak, kita sebagai saudara bersaudara dalam Tuhan, kita akan saling membangun, saling menguatkan. Semua kita orang berdosa, bukan menghakimi. Tapi perlu juga untuk kita diingatkan. Jadi ketika gereja mengingatkan kita dalam bentuk disiplin, itu adalah discipleship, itu adalah pemuridan. Untuk kita, tujuannya adalah satu, untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang keliru. Itulah sikap gereja bagi orang, karena kita adalah agen daripada Kristus. Maka kita adalah perwakilan Kristus untuk membawa orang yang berdosa kembali kepada Dia. Baik, sangat lengkap. Terima kasih penjelasannya Pendeta Tulalesi. Dan teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, walaupun ini sudah di pelajaran yang ke-12 ya, tinggal satu pelajaran lagi dari kitab Markus, tapi kalau masih ingin bertanya, segera langsung tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Leroy untuk mendoakan. Mari kita semuanya berdoa. Kami memuji Engkau ya Bapa, karena nubuatan telah terjadi. Tuhan kami Yesus telah mati, menderita, dijadikan dosa oleh karena kami, meskipun dia tidak didapati bersalah. Sesungguhnya kamilah yang disalib ya Bapa, izinkan itu terjadi secara rohani, bahwa hidup lama kami disalibkan bersama dengan Tuhan disalib, agar kami memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menghidupkan segala sesuatunya di dalam hidup kami sehari-hari, perbuatan-perbuatan yang dilahirkan oleh karena roh pertobatan dalam diri kami. Bantu kami ya Bapa untuk menyenangkan Tuhan senantiasa. Bantu kami juga untuk boleh menyampaikan perkara Injil ini kepada banyak orang yang masih belum melihatnya dengan jelas. Sehingga ya Bapa, ironi negatif tidak menjadi bagian kami, tidak juga menjadi bahagian orang-orang dengan siapa kami mengkomunikasikan Injil ini. Engkaulah yang dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Leroy, Pendeta Jurgen, dan Abdi sudah berdiskusi bersama. Kematian Yesus yang menyelamatkan kita. Jangan kita menjadikan itu sebagai ironi dengan masuk kembali di dalam dosa. Tetapi marilah kita mati setiap hari sehingga kita akan diciptakan baru di dalam Kristus. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.